Jangan lupa subscribe ya kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembudidaya ikan di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana budidaya nila versinya Mas Gunawan. Nah, Mas Gunawan ini adalah salah satu tokoh orang terkenal di Kabupaten Kebumen, khususnya di bidang perikanan, utamanya di budidaya ikan nila. Wah, ini sudah melanglang buana ke sana kemari mencari alamat petani mana yang bisa diangkut nilanya. Selain beliau budidaya nila sendiri, juga membeli dari berbagai petani-petani pembudidaya nila yang ada di kawasan Kabupaten Kebumen, Purworejo, Cilacap, Purwokerto, dan Banjarnegara. Ini sudah lumayan ke sana dalam proses pencarian ikan nilanya untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah kawasan eks Karisidenan Banyumas dan Karisidenan Kedu. Ya, Mas Gunawan, apa kabar panjenengan bisa hadir di sini di kolamnya Winanfish? Alhamdulillah kabar baik. Semoga panjenengan juga baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini kolam Winanfish dalam kondisi yang baik dan sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin Allahumma amin. Lah, pada kesempatan kali ini kita diskusi panjang lebar ya Mas, nggak apa-apa ya? Siap. Nah, apa ya Mas? Kira-kira yang bisa kita diskusikan? Oh ya, kita akan persiapkan materinya. Ini banyak. Ini mumpung ada narasumber yang sudah sejak lama bergelut di dunia perikanan, mumpung banget ini kita belajar. Saya pemula, Mas Gunawan ini sudah lama. Ya. Kalau beliau sih orangnya nggak mau, apa istilahnya, yang saya kenal itu nggak mau minteri, nggak mau, cuman bahasanya itu sudah lebih lama daripada saya, itu lebih lama. Jadi secara pengalaman praktek di lapangan, praktek di kolam itu jauh lebih lama daripada saya terkait dengan budidaya nila. Saya baru budidaya nila itu sekitar 3 periode kali ini. Nah, beliau sudah dari 5 tahun yang lalu ya Mas? Ya. 5 tahun yang lalu. Nah, sejarahnya bagaimana sih Mas? Sejarahnya kok Mas Gunawan ini mau budidaya ikan nila? Ada apa itu? Sebetulnya gini Mas, kalau di dalam budidaya ikan itu tidak ada orang pinter dan tidak ada orang bodoh. Yang ada itu lama dan baru. Hanya ada 2 waktu. Terus untuk masalah keberhasilan, ada yang gagal dan ada yang berhasil. Orang yang gagal itu satu, karena biasanya dia itu mudah menyerah. Ya. Kalau dalam budidaya ikan mudah menyerah, Kurang fokus mungkin. kurang fokus dan mudah menyerah, intinya itu. Tapi yang berhasil biasanya orang yang sering gagal malah. Jadi kalau di dalam budidaya ikan kok ngomong pertama berhasil, terus dia nggak mau belajar, nah di situ gagal. Biasanya seperti itu. Oh ya. Saya bisanya di nila, sekarang fokus di nila. Ada 2 ikan yang sebetulnya saya geluti. Yang pertama ikan sidat, yang kedua ikan nila. Kita mulai cerita saya dari ikan sidat dulu. Ikan sidat dulu itu saya mulai budidaya di tahun 2015. Pertama kali budidaya sidat. Pertama Sudah kali lama ya, sudah lama. 2015 sekarang sudah 7 tahun ya. Ya, 7 tahun. Cukup lama ya. Jadi di ikan sidat ini setelah saya belajar ke sana ke sini, menghabiskan waktu, menghabiskan materi untuk belajar ikan sidat, ternyata kunci keberhasilan ikan sidat itu di ikan nila. Jadi teknik yang saya gunakan itu teknik polikultur. Polikultur itu menyatukan antara
beberapa varietas jenis, ya. beberapa jenis ikan di dalam satu kolam dengan catatan ikan itu bukan yang predator. Oh iya ya. Ya, Tidak misalnya mau makan temennya itu ya. gurame dipolikultur dengan Nila. sidat dipolikultur dengan nila. Ya, pokoknya yang sama-sama bukan predator. Ya. Nah, kemudian saya dulu budidaya ikan sidat, terus kebetulan saya gagal. Baik ikannya sudah lama nggak mau gede, ikannya banyak yang mati, banyak yang kena penyakit dan lain sebagainya. Kemudian saya dikasih tahu sama teman saya, katanya kamu harus masukkan ikan nila ke dalam kolam, ke dalam kolam sidat. Nah, setelah saya masukkan, saya beli dulu itu 66 ekor jumlahnya. Itu berapa ribu mas? Itu harganya? Dulu itu saya beli bibitnya itu kalau nggak salah satu ekornya itu 500 perak. Rupiah kali Kali untuk 6. pembelajaran awal Iya, ya. untuk pembelajaran awal. Hanya rencananya mau untuk menghidupkan sidat supaya budidaya sidat saya berhasil. Oh, Kemudian setelah beberapa bulan ikan ini beranak banyak luar biasa. Sidatnya? Bukan nilanya. Oh, nilanya yang beranak pinak. Nah, beranak pinak. Kemudian 1 tahun kemudian ikan nila ini anakannya ini sudah besar-besar. Ya. Dan sidatnya besar. Ketika saya nguras kolam rencana mau panen sidat, ternyata nilainya ini besar-besar. Nah, kemudian saya jual. Kalau nggak salah itu ukuran sekitar sekilo isi 6. Enggak, waktu itu ukuran sekilo isi 34. Oh, itu udah lumayan 34. masuk konsumsi gitu ya mas? Ya, dapat pertama panen nila yang barengan sidat itu sekitar 2 kuintal. Saya jual di harga 30.000 per kilogram. Padahal itu tadinya harga berapa? 600 per ekor? 500 rupiah per ekor. Tapi beranak pinak di dalam kolam situ. Dan ikan nila ini makan sisa dari sidat. Jadi saya nggak ngasih makan sama sekali ikan nila ini. Jadi makan sisa dari sidat. Nah, kemudian saya pikir lagi. Loh, ini kok kayaknya budidaya nila kok menguntungkan. Akhirnya saya kebetulan punya langganan catering yang perharinya itu menyerap 60 kg nila. Nah, setelah itu saya sama yang punya catering itu ditawari, Mas mau kontrak apa enggak selama 1 tahun jenengan sebagai supplier ikan nila ke tempatnya beliau yang punya catering. Setelah itu saya mulai berkelana mencari ikan nila sampai Banjarnegara, sampai Kedungamba di daerah Boyolali, Purworejo, pokoknya hampir seluruh daerah Jawa Tengah. Wah, lumayan nih, jangkauannya sudah sangat luas nih sampai. Karena waktu itu saya masih baru, nggak tahu linknya seperti apa nila, teknik pembesarannya seperti apa, terus penjualannya kemana saja, saya nggak tahu. Yang saya tahu, saya hanya memenuhi kebutuhan catering yang saya tanda tangan itu. Saya dikontrak sama catering itu. Oh, itu tanda tangan kontrak beneran ya mas? Iya, kontrak 1 tahun. Luar biasa. Padahal baru pemula itu ya? Ya, baru pemula. Baru panen sekali. Iya, karena yang saya lakukan itu nggak ada basic perikanan, nggak ada basic orang pasar. Ya intinya semuanya nekat. Nyaris tanpa ilmu. Loh, tadinya sih di bidang apa mas? Ya di bidang, saya tadinya konstruksi. Oh, konstruksi. Saya di bidang konstruksi. Pensiun dari konstruksi terus langsung banting setir ke Perikanan itu ya. Ya, lanjut tadi ke nilainya mas. Nah, kemudian ada temen di daerah Purbalingga itu ngomong sama saya, Mas, di daerah Kebumen, di daerah pesisir sana itu banyak orang miara nila. Coba sampean ke sana, jadi nggak usah cari jauh-jauh. Kebetulan sekali orang di pesisir pantai itu banyak yang kenal saya karena saya asalnya dari daerah pesisir pantai. Nah, orang itu tuh melihara nila itu bingung mau jual kemana. Daerah mana itu mas pesisirnya mas? Daerah pesisir selatan Kebumen, daerah Puring. Puring ya? Daerah Puring. Nah, kemudian saya nyoba. Saya di samping mensuplai
catering, terus saya mencoba memasarkan ke daerah-daerah di luar Kebumen. Berkenalan dengan bakul, dengan pengepul dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai di titik orang itu pada nyari saya karena saya punya ikan nila di daerah pesisir selatan. Itu bertonton gitu ya. Ya banyak, intinya banyak. Mm-mm. Intinya banyak. Bagi saya itu banyak sekali. Nah, setelah stok di sana habis, otomatis bisnis saya kan harus terhenti karena Iya. stok. Karena stoknya nggak ada. Karena stoknya nggak ada. Lah dari sini saya mulai berpikir bagaimana kalau seandainya ikan nila ini saya pelihara sendiri. Oh iya, karena Saya besarkan sendiri supaya saya tetap punya stok, keberlangsungan atau ketersediaan barang itu selalu ada. Itu saya pelihara sendiri. Nah, dengan pengetahuan minim yang saya punya di bidang perikanan, saya mencoba nekat. Saya pelihara sendiri dengan membeli bibit dari daerah Banjarnegara, dari daerah Magelang, dari daerah Jogja. Nah, setelah itu saya mengalami juga banyak kendala ternyata. Yang pertama, masalah ketersediaan bibit. Itu jadi kendala bagi saya. Saya dulu tidak tahu nila itu ada jenis apa saja atau nila yang seperti apa yang bisa besar. Pokoknya asal saya beli bibit nila itu nanti bisa besar. Ternyata tidak. Jadi di Indonesia itu yang bibit unggul nila itu ternyata ada 21. Yang pertama Nirwana. Nirwana saja itu sampai Nirwana 1, 2, 3. Terus Nilasa, Kunti, Jatimbulan, terus Bangkok. banyak ya. Banyak sekali. Ada berapa puluhan itu, ratusan mungkin ya, atau ribuan. Ya, karena ketidaktahu atau kebelumtahuan saya. Wong sampai hari ini saja saya Tidak hafal semua ya. tidak hafal semua dan tidak terlalu paham kecuali yang saya pelihara. Kecuali yang saya pelihara. Dari secara ciri fisik dan lain sebagainya itu ternyata sangat bervariasi dan sangat banyak jenisnya. Jadi akhirnya saya memutuskan mengambil bibit Nilasa dan Nirwana 3. Kemudian ketika saya membaca ada di beberapa artikel di Google tentang pelarangan ikan nila yang monoseks memakai hormon, kemudian saya mulai menyilangkan, membuat indukan sendiri di tempat saya, indukan unggul maksud saya, indukan unggul. Jadi mulai dari situ saya membudidayakan ikan nila. Nah, yang sepengetahuan saya, nila tersebut di tempat saya itu sangat cocok sekali. Karena tempat breedingnya istilahnya, tempat menyilangkan ikan nila, tempat pembibitannya di tempat saya, kemudian saya besarkan di tempat saya juga, itu sangat bagus. Jadi sesuai dengan ekspektasi dan keinginan saya. Kira-kira seperti itu. Nah, kendala-kendala yang dihadapi itu baru satu ya Mas, terkait dengan bibit itu tadi kan? Ya. Apalagi Mas? Mungkin. Terus kendala yang kedua itu masalah penyakit. Ada penyakit apa lagi khususnya di Kalau pernilaan? di ikan nila itu banyak penyakitnya. Ada jamur, nanti ada ikan tahu-tahu mati. Oh iya, Dengan mati mendadak. tapi yang sering itu empedunya Hijau. pecah. Iya, di bagian perutnya, rongga perutnya itu hijau. Itu juga pembunuh massal di ikan nila. Oh iya ya. Ya. Makanya sebelum budidaya ikan nila, saya mempersiapkan, saya kelola dulu airnya maksudnya. Saya kelola dulu airnya. Jadi yang saya pilih sistemnya pakai bioflok. Oh, metodenya pakai bioflok ya? Bioflok, ya. Dengan memanfaatkan peralatan atau sisa-sisa dulu dari ikan sidat, dan di kolam ikan sidat yang saya tumpang sarikan dengan nila. Saya Nah, polikultur. menurut jenengan tuh bioflok itu yang seperti apa Mas? Siapa tahu dari teman-teman sahabat pembudidaya ikan di seluruh Indonesia ada yang belum tahu nih, atau yang mau belajar masih belum tahu tentang bioflok. Itu bioflok sebenarnya apa sih Mas? Jadi gini, bioflok menurut saya
Yang yang paling penting bioflok itu bukan nama kolam dan bukan nama bentuk kolam. Maksudnya? Jadi gini, orang yang salah kaprah itu kalau kolam bundar mesti bioflok. Oh, jadi orang itu mengira kalau kolam yang bundar itu dikira bioflok kayak Iya, gitu. padahal bukan. Oh. Bioflok itu sistem tata kelola air menggunakan bakteri dan bantuan aerasi atau aerator. Atau aerator ini bebas, baik venturi, baik aerasi dari aerator ataupun dari supercharger. Banyak macamnya. Yang penting bisa menghasilkan oksigen sesuai yang dibutuhkan oleh ikan. Seperti itu. Itu bioflok. Jadi bioflok sekali lagi saya tegaskan itu bukan nama bentuk kolam. Misalnya kotak ini bukan bioflok. Ini bundar ini mesti bioflok, bukan. Bioflok itu sistem tata kelola air menggunakan bakteri dan bantuan aerasi. Itu saja. Ya. Masalah kedua apa, Mas? Ketiga. Tadi kan kedua sudah. Kemudian ketiga. Masalah ketiga, biasanya untuk saya ya, kalau untuk saya dulu itu bukan ketersediaan pakan, Ketersediaan air mungkin. ketersediaan air ya, ketersediaan air di tempat saya itu sangat minim karena di tempat saya itu daerahnya daerah pegunungan. Jadi kalau musim penghujan itu gampang, tapi kalau musim kemarau itu susah sekali air. Jadi air harus beli. Sekarang ini ya lagi mulai mendekati masa-masa sulit air ya gitu ya. Ya, sekarang ini lagi mendekati masa sulit air. Jadi di tempat saya itu air itu beli per meter kubiknya itu 30.000. Oh, lumayan. 30.000. Kalau seandainya saya nggak memanfaatkan atau memakai sistem bioflok, itu saya jelas tekor untuk beli airnya. Jadi saya harus mengeluarkan kos itu untuk beli air, untuk beli pakan, untuk listrik menghidupkan aerasinya, itu ada 3 pengeluaran. Jadi saya mencoba menerapkan teknik saya bioflok pun dengan bakteri starter yang saya bikin sendiri, saya terapkan di tempat saya dan alhamdulillah ya belum dikatakan sukses tapi ya bisalah menghidupi keluarga saya. Ada hasil yang Ada hasil. jelas itu kan. Dapur tetap ngebul itu Dapur tetap ngebul dan cicilan BRI ini yang tetap jalan itu. yang nggak mau berhenti. Nggak mau ditunda, nggak mau berhenti. Ditunda ya. Kalau ditunda ya wis pokoknya disurati gitu saja sama mantri. Iya, benar-benar Mas. Iya. Sudah pernah mengalami itu, cukup lumayan mempusingkan itu kan. Ya. Mudah-mudahan tidak berlanjut. Ya. Dan semoga cepat beres gitu ya Mas. Ya, Nah, amin. apa namanya? Tadi sudah kendala-kendalanya. Kemudian cara mengatasinya Mas bagaimana ini? Mungkin selama beberapa tahun yang lalu sudah bergelut dengan nila, ada beberapa penyakit yang sudah dialami, ada kendala mengatasi bagaimana kekurangan air, kemudian jamur penyakit yang ada di kolam, itu bagaimana Mas? Jadi gini, untuk mengatasi kendala-kendala yang terutama itu penyakit. Jadi kalau penyakitnya nila, kalau untuk jamur itu biasanya disebabkan satu, airnya kotor. Yang kedua, itu suhunya turun atau suhunya nggak stabil. Kalau misalnya malam suhunya 24 derajat, siangnya 30, suhu air maksudnya, itu sangat berpengaruh karena naik turunnya suhu itu signifikan sekali. Itu biasanya menyebabkan jamur. Yang kedua, itu biasanya karena airnya kotor. Airnya terlalu kotor, itu biasanya menyebabkan jamur juga matinya itu empedunya pecah atau hijau-hijau di rongga perut ikan. Biasanya seperti itu. Saya kadang juga mengalami itu Mas. Cara mengatasinya yang pertama, kita ikuti SOP dulu. pH harus di angka 7. Paling 7 itu stabil, paling tinggi itu 8, paling rendah 6,5 itu pH. Terus DO atau oksigen terlarutnya itu paling enggak kita punya DO itu 5 tekanannya 5 di dalam air. Itu kalau DO. Terus kekentalan air atau TDS itu sekitar 200-an. Nah, ini semua nanti bisa diukur pakai alat, ada alatnya. Cuma yang saya belum punya itu masalah DO, karena alatnya mahal.
seharga motor. Jadi lumayan. eman-eman sekali untuk beli DO. Yang penting ikannya mau makan sehat, nggak ngap-ngap di atas, ya berarti itu DO-nya Aman lah bagus itu ya. Untuk beli pakannya nggak apa-apa mas? Ya untuk beli pakan sama untuk pengembangan yang lain. Iya. Ya, saya rasa seperti itu kira-kira. Ada obat khusus mas? Obat yang baik kimia ataupun kimia mungkin menggunakan atau yang alami gitu? Kalau untuk mengatasi saya masa sampai itu? hari ini tidak pernah menggunakan obat-obatan kimia. Mm-mm. Yang saya gunakan itu ada satu untuk mengatasi jamur, itu saya menggunakan pace Mm-mm. atau mengkudu, terus uyah krokos, garam krokos, Iya. terus ada lagi saya gunakan daun Bala- balakasida. Nah, itu yang biasa saya gunakan 3 itu. Jadi kalau ikan nila sudah kena jamur, itu akan sangat susah diobati dan nggak mungkin diobati. Kalau sudah kena jamur kapas. Nanti di sini di video ini nanti ditayangkan seperti apa gambar jamur kapas itu. Hmm. Terus yang lebih baik saya mencegah. Cara mencegahnya seperti apa? Sebelum tabur, kasih garam krokos. Ada yang ngomong garam krokos untuk pencegahan itu 300 gram per meter kubik, tapi saya menggunakan 1 kg per meter kubik. Wah, lebih banyak lagi ya? Ya, jadi salinitasnya 0,3, salinitas 3. Oh iya iya. Ya, salinitas atau kadar garamnya di air itu 3. Mm-mm. Ya. Jadi ikan akan aman dari jamur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih masuk daun balakasida. Panjenengan bisa searching nanti, ditayangkan juga nanti di video ini. Itu biasanya balakasida itu kayak apa ya mas? Apa namanya? Didapatnya di mana itu? Oh, balakasida itu sangat banyak sekali. Di tepi jalan, di tepi saluran, di pekarangan rumah. Yang penting itu tahu dulu bentuknya seperti apa. Yang penting kita balakasida. tahu, Iya. kemudian bisa dicari di sekitar lingkungan Iya, kita mungkin banyak ya. sekali, pokoknya banyak sekali. Rumputnya bau langu. Bau Nek- langu pokoknya. Naik di daerah Kebumen mas, ada di daerah mana misalkan yang banyak biasa panjenengan temui mas, balakasida itu? Hampir seluruh daerah. Hampir seluruh daerah, hampir seluruh pekarangan. Hampir seluruh daerah, hampir seluruh pekarangan ada namanya balakasida. Tapi rumput ini setiap daerah itu berbeda nama. Oh ya. Berbeda nama. Dan yang sudah saya alami, ternyata rumput balakasida ini sangat banyak kegunaan untuk manusia. Karena anatomi tubuh manusia dengan ikan itu hampir sama. Hampir Bukan sama. hanya untuk ikan aja ya mas? Iya, untuk manusia juga. Untuk manusia juga. Itu daun balakasida. Terus kalau mengkudu itu dia mempunyai vitamin yang tinggi, untuk menjaga daya tahan tubuh ikan. Karena makanya saya sarankan di sini sebelum ikan kena penyakit harus kita atasi dulu, kita cegah dulu. Caranya itu dengan garam krokos, garam kasar, terus dengan rumput balakasida, yang ketiga dengan mengkudu. Jadi saya nggak pernah memakai Bahan kimia gitu bahan ya? kimia, tidak pernah. Jadi semuanya tetap alami dari alam. Kira-kira seperti itu. Wah, berarti lumayan panjang ini perjalanannya Mas Gunawan sampai kemudian sampai ke mengatasi kendala-kendala yang ada di kolam ikan nila ini pemirsa. Mas Gunawan lanjut terkait dengan analisisnya nih Mas, kenapa budidaya nila, apakah ada keuntungan atau kerugiannya tipis, kenapa enggak ikan yang lain, itu kenapa nila itu? Ya, kenapa saya budidaya ikan nila? Yang pertama cantik, nila harisma. Oh ya, itu nela Mas, Oh, nela. nila ya? Oh ya, maaf. Berarti saya salah. Karena ikan nila itu cantik. Oke, masuk. Ya. Dan menurut saya itu mudah, dibudidaya itu mudah. Daripada ikan lele. Saya lele gagal terus. Kenapa ya? Karena saya nggak berkumis mungkin ya. Iya Jadi, mungkin, tapi berjenggot Mas. ya berjenggot. Nah, salahnya di situ memang. Ya, mari saya kasih lihat analisisnya, bagaimana perhitungannya seperti apa. Oke pemirsa, kita hitung-hitungan bagaimana kalkulasi budidaya ikan nila agar bisa untung besar. Moga-moga bisa untung besar nih. Hitungannya Mas Gunawan yang sudah lama budidaya ikan nila. Kayak apa, seperti apa, dan bagaimana hitung-hitungannya, kita simak nih penjelasan dari Mas Gunawan. Kita mulai hitungannya, kita hitung per 1000 ekor dulu.
per 1000 ekor. Nah, ikan 1000 ekor ini kita ambil di harga per ekornya Rp300. Rp300 kali 1000 sama dengan 300.000. Nah, ikan ini, ikan 300.000 ini atau ikan seharga 300.000 atau 1000 ekor ini menghabiskan pakan sekitar 8 sak. Satu saknya harganya 350.000. 350.000. Ini yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya, ya. Kalau panjenengan punya pengalaman lain, monggo nanti bisa silahkan ketik di kolom komentar, atau kritik atau saran silahkan ketik di kolom komentar. Nah, 8 sak kali 350, coba dihitung. Ya Mas, hitung. 2.800.000. 2.800.000 2.800.000 ditambah 300.000 ya. ya, ditambah 300.000. Nolnya kurang Mas, satu lagi. Oh iya, nyelempit nang kene. Ya wes ra apa-apa. Ya, tambah 300.000 Ya. sama dengan 3.100.000. 3.100.000 rupiah. Ya. Ini modal bibit sama Pakan. Nah, masih ada modal yang lain. Ini modal tadi bibit sama pakan 3.100.000. Ya. Ya, 3.100.000. Ini maaf karena papannya agak terlalu kecil, jadi saya nggak bisa tulis. Nggak apa-apa, yang ABCD. penting isinya daging Mas. Ya. Oke. Nah, ikan 1000 ekor ini biasa dimuat di kolam 4x6 dengan ketinggian air 70 cm. Nah, ya kan? Ini memerlukan aerasi yang berdaya 100 watt. Dengan output sekitar 9.000 liter per jam. Ya. Ya, oke. Nah, untuk keperluan listriknya itu kita butuh waktu dari 0 hari tabur sampai panen. Itu kita butuh waktu sekitar 4 bulan. Ya, 4 bulan. Nah, tinggal kalikan. Kalau aerasi ini 100 watt dikali 4 bulan, itu per bulannya Nambah dapat berapa ribu? Nah, yang sudah saya alami dan saya jalankan untuk per bulannya ini, saya kan biasanya listrik di tempat saya itu 200. Iya, 200.000. Nambahnya jadi berapa? Jadi 300. 100.000 ya per bulannya. Ya, jadi nambah 100.000 per bulan. Jadi 100.000 dikali 4 ya, sama Ya. dengan 400.000. Itu biaya listriknya saja ya. Ya, biaya listriknya. Tambah 400.000. Ini sudah modal listrik, pakan, sama bibit. Ya. Nah, Oke. untuk daerah panjenengan semua yang tidak seperti tempat saya, yang airnya nggak beli, ya bersyukur sekali. Kalau tempat saya air harus beli. Jadi ini dalam periode 4 bulan ini 2 kali ganti air. Misalnya 4x6 itu 24, 70 cm berarti sekitar 20 meter kubik. 20 meter kubik itu kalau satu kubiknya 30.000 berarti 600.000. Ganti air enggak itu Mas? Ini tempat saya, ini saya ngomong di tempat saya, ini ganti airnya, sekali ganti air itu biayanya 600.000. Berapa kali ganti itu kira-kira? Kalau sampai panen 2 kali saja. 2 kali ya? Iya, 2 kali saja. Berarti 2 kali pengisian air. Ya, tapi ini nggak usah, ini dihilangkan saja. Dihilangkan saja. Nah, dari modal 3.500.000, dihapus saja Mas, nggak apa-apa biar. Oh iya.
Ini 3.500.000 ini dari Iya. mana? Dari 3.100.000 ditambah 400. Ya, modal pakan, modal listrik, Modal dan listrik. modal bibit. Ya. Itu total Ya. modal pakan, modal bibit 3.500.000. 3.500.000 itu 500. sudah include dengan modal listrik. Ya. Total modal biaya modal ya, total 3.500.000. Dari 1.000 ekor, itu asumsi kematiannya 10%. Ya. 10%. Nah, kita panen, ketika kita panen itu kita bisa dapat hasil karena kita memakai pakan berapa sak tadi? 8 sak. 8 sak. Itu 240 kg. 40 kg. Ya, 240 kilo. Dengan FCR, So- kalau pemakai sistem bioflok itu bisa 1:1. Oke, 1:1. Iya, berarti kita mendapatkan ikan itu sebanyak 240 Kilo. kilogram. Oke. Nah, terus harga jualnya berapa? Yang rata-rata di Kebumen itu harga jualnya itu 30.000 per kilo. 30.000 per kilo. Kita kalikan 240 dikali 30 7.200.000. ya. Sama dengan 7.200.000. Iya, coba cek Mas, bener nggak? 240. Piro? 240 Iya, betul. 7.200.000 dikali. kali 30. 7.200.000 ya. Iya, 7.200.000. Ini kita dapat hasil kotor itu 7.200.000. 7.200.000. Sama model ya? Iya, sama modal. Nah, kita kurangi 7.200.000 dikurangi 3.500.000. Berapa Mas? Kurangi 3.500.000. 3.700.000. 37 Mas. 3.700.000. Nah, ini keuntungan kotor karena yang belum tadi include itu probiotik. Terus garam. Air. Seandainya airnya beli kayak di tempat saya, ini masih dikurangi lagi 600.000. Berarti keuntungan bersihnya itu sekitar 3 juta. 50%. 100%. Ini keuntungannya. Hampir. Ini dengan asumsi kematiannya 10%. Kalau hidup 100% ya lebih Kalau hidup mantap ya. 100% ya mantap, cuma ya tidak mungkin. Hayal lah itu tidak ya. mungkin, tidak mungkin. Nah, ini yang selama ini saya jalankan dan saya praktekkan. Kalau misalnya yang sering ada pertanyaan gini, oke Mas, untuk analisa ini benar menurut panjenengan. Tapi yang kami praktekkan yang jadi masalah itu bukan teknik budidayanya, tapi penjualannya biasanya. Oh iya, kalau penjualannya, kalau saya kebetulan sudah ada langganan di beberapa rumah makan dan restoran, juga catering di Kabupaten Kebumen serta pedagang pengecer. Jadi saya punya pembeli yang tetap, pengepul yang tetap, terus pengecer, terus ada lagi Eceran juga. ya ada eceran, ada di rumah makan, resto. Nah, dari kesemuanya ini serapannya sangat besar untuk kebutuhan nilai di Kabupaten Kebumen. Makanya saya bikin program kemitraan. Untuk memenuhi kebutuhan ini semua, saya bikin program kemitraan. Nah, kemitraan ini seperti ini sistemnya. Beli bibit dari saya. Bibit, terus saya dampingi. Sampai panen. Nah, kalau yang kekurangan modal bisa pakan dari saya. Nanti bayarnya panen.
Tapi sementara sistem kemitraan ini masih berlaku khusus daerah Kebumen. Saya belum berani keluar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sampai hari ini alhamdulillah ya nggak sukses, belum dikatakan sukses, tapi ya sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga, kira-kira seperti itu. Nah, sementara analisa saya seperti itu. Nanti ada kurang, ada saran, ada kritik, silahkan ketik di kolom komentar. Ini tadi sudah panjang lebar dari mulai sejarahnya Mas Gunawan budidaya ikan nila, kenapa, bagaimana awal-awalnya, sampai kemudian di sisi analisis keuntungan budidaya ikan nila. Sudah dijelaskan semua dari depan sampai belakang. Mumpung ketemu nih Mas, mumpung ketemu Mas Gunawan, kata-kata penyemangat buat para sahabat pembudidaya ikan di seluruh Indonesia apa saja ini Mas? Monggo Mas Gunawan. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan tetap terus belajar. Karena orang yang berhasil itu bukan orang yang sukses di budidaya ikan, itu bukan yang pertama untung besar, tapi orang yang mau belajar dan tidak pernah menyerah. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gunawan. Demikian tadi pemirsa dan pembudidaya ikan di seluruh Indonesia, analisis kemudian bincang-bincang kita dengan Mas Gunawan selaku orang yang cukup terkenal di Kabupaten Kebumen, khususnya di bidang perikanan. Ini sudah seluk-beluk dari A sampai Z, sudah panjang, sudah kali lebar, kali tinggi, sudah. Dari Winan Fish mengucapkan selamat belajar, selamat berusaha, selamat berkarya. Ada saja rezeki yang kemudian bisa kita dapatkan. Yang penting kita ikhtiar, kita usaha, dan kita berdoa. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses di masa sekarang dan selanjutnya dan seterusnya. Amin, Allahumma amin. Sekian dari Winan Fish. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.